Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisara Bazla Kirana dari kelas 8F. Di kesempatan kali ini saya ingin mereview salah satu buku fiksi yang berjudul Harry Potter and the Cursed Child, atau juga bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Harry Potter dan Anak Terkutuk. Buku ini sendiri ditulis oleh J.K. Rowling, John Tiffany, dan juga Jack Thorne. Buku ini sudah diartikan ke dalam beberapa bahasa, salah satunya ke dalam bahasa Indonesia. Untuk versi bahasa Indonesianya sendiri yang menerbitkannya adalah Gramedia Pustaka Utama. Buku ini sendiri diterbitkan pada tanggal 31 Juli tahun 2016. Buku ini terdiri dari 384 halaman. Ukuran dari buku ini sendiri adalah 13,5 x 20 cm. Sinopsis dari buku ini sendiri adalah kisah ini berlatar 19 tahun kemudian setelah berakhirnya pertempuran Hogwarts dalam epilog Harry Potter The Deathly Hallows atau Harry Potter Relikui Kematian. Yang di dalam buku ini sendiri berfokus pada hubungan Harry Potter yang kini menjadi seorang pegawai sihir dengan putra keduanya, Albus Severus Potter. Buku ini juga bercerita tentang petualangan Scorpius, Albus, dan Delphi dengan pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan Cedric Diggory. Cerita buku ini dimulai dengan latar 19 tahun setelah pertempuran Hogwarts. Harry Potter telah menjadi kepala Departemen Pelaksanaan Hukum Sihir. Ginny bekerja di majalah Daily Prophet bagian olahraga. Hermione Granger menjadi menteri sihir, sementara Ron Weasley mengelola toko lelucon Weasley dan fokus mengurus anak-anak. Mereka kembali bertemu ketika mengantar Albus dan James, anak dari Harry dan Ginny, Rose, anak dari Hermione dan Ron, ke stasiun kereta api King Cross. Di kereta, Albus menasihati Rose untuk memilih teman yang baik, tetapi Albus malah memilih untuk berteman serta bersahabat dengan Scorpius Malfoy, anak dari Draco Malfoy yang saat itu dikabarkan merupakan anak dari Voldemort. Scorpius mempunyai ibu yang terkena penyakit kutukan darah dan akhirnya meninggal. Karena itu dia dikabarkan adalah anak dari Voldemort. Sementara Albus Severus Potter, anak dari Harry Potter, terpilih masuk ke asrama Slytherin dan menganggap kepopuleran ayahnya sebagai beban. Mereka berdua senasib dan merasa sepi sehingga menjadi berteman baik. Kementerian, lebih tepatnya Hermione, menyita pembalik waktu yang dimiliki Theodore Nott. Ada alasan mengapa Hermione menyimpan pembalik waktu itu, dan rupanya kabar itu tersebar luas hingga ke telinga ayah Cedric Diggory. Amos mendatangi rumah Harry untuk meminta mengembalikan anaknya dengan pembalik waktu. Harry jelas menolak karena resikonya besar jika mengubah waktu sekecil apapun itu. Namun percakapan mereka didengar oleh Albus. Delphi, keponakan Albus, berkenalan dengan Albus dan secara tidak langsung mempengaruhinya untuk mendapatkan pembalik waktu agar Cedric bisa selamat. Dimulailah rencana Albus, Scorpius, juga Delphi dengan menyamar setelah minum ramuan Polyjuice untuk masuk ke Kementerian Sihir. Di sisi lain, muka suka Harry mulai terasa sakit dan kekhawatirannya semakin menjadi-jadi dengan kelakuan Albus. Centaurus di hutan terlarang bahkan memperingatkan Harry bahwa Albus berada dalam bahaya, sehingga membuatnya agak protektif dengan melarang Albus untuk berteman dengan Scorpius. Setelah mendapat pembalik waktu, Albus dan Scorpius pergi ke masa turnamen Three Wizards berlangsung. Pertama, mereka pergi di tahap mengambil telur yang dijaga naga dan mengagalkan aksi Cedric. Tetapi itu malah membuat Rose menghilang dan Cedric masih tak mati di tangan Voldemort. Mereka mencoba lagi kembali ke masa lalu dengan membuat Cedric malu di tahap berenang dalam danau. Namun kali ini lebih fatal dari yang lalu. Albus menghilang karena Harry mati dan pelahap maut merajalela. Dengan akal cerdiknya, Scorpius mencari Snape dan membicarakan masalah pembalik waktu. Snape membawa Scorpius bersama-sama dengan para buronan pelahap maut, yaitu Ron dan Hermione. Mereka akhirnya bersama-sama dengan Scorpius kembali ke masa lalu di tahap naga dan menggagalkan sihir yang dibuat Scorpius dan Albus sebelumnya. Namun ketika mereka kembali di masa itu, mereka dihadang Dementor. Scorpius berhasil selamat dan kembali ke masa depan. Di sana dia dan Albus dimintai keterangan karena menggunakan pembalik waktu. Scorpius bertindak seolah alat itu hilang
dan bersama Albus merencanakan untuk menghancurkannya. Albus juga mengajak Delphi. Rencana itu malah runyam karena mereka dilontarkan ke masa lalu di tahap labirin turnamen Three Wizard oleh Delphi. Kemudian mereka akhirnya terlontar juga ke masa lalu, tepatnya di masa Voldemort akan membunuh orang tua Harry. Albus dan Scorpius mencoba menghubungi Harry Potter di masa depan agar mengetahui kalau mereka terjebak di masa lalu, lebih tepatnya di Godric's Hollow. Pesannya melalui selimut yang selalu Harry simpan. Selimut ini dihadiahkan Harry ke Albus, namun Albus menolaknya. Saat Albus marah ke Harry, selimut ini tak sengaja tertumpahi Love Potion. Disitulah baru terlihat pesan. Akhirnya Harry membawa Hermione, Ron, Ginny, dan Draco untuk menyelamatkan Albus dan Scorpius. Mereka memakai Time Turner juga buat ke masa lalu. Draco rupanya menyimpan Time Turner yang lain. Mereka juga sudah mengetahui bahwa Delphi adalah anak Voldemort. Pada akhirnya Harry Potter menyamar menjadi Voldemort agar Delphi mau muncul. Delphi akhirnya muncul dan mengatakan identitas aslinya. Delphi juga sangat jago dalam sihir, terbang tanpa sapu, dan juga bisa Parseltongue. Pada akhirnya Delphi kalah. Setelah mengalahkan Delphi, mereka hanya bisa mengintip adegan Voldemort membunuh orang tua Harry Potter. Setelah kejadian itu, hubungan antara Harry dan Albus semakin mendekat. Pendapat saya tentang novel ini sangat menarik karena sampai di akhir cerita kita tidak mengetahui penjahat yang sebenarnya, serta banyak kejutan yang tercipta. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.